Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia. Pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan materi kita terkait belajar Bootstrap untuk pemula. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya, kita sudah melakukan instalasi Bootstrap dengan menggunakan CDN, ataupun dengan menggunakan file CSS dan JS yang sudah kita download dari website resmi Bootstrap. Bisa dilihat di sini filenya. Ada sebuah file Bootstrap min CSS di dalam folder CSS, dan ada juga file Bootstrap bundle min JS di dalam folder JS. Jadi kita sudah menghubungkan project kita ke Bootstrap. Nah, selanjutnya di sini kita tutup dulu folder projectnya, dan kita buka folder utama dari playlist kita, belajar Bootstrap untuk pemula. Kita duplikat folder pertemuan kita di video sebelumnya, lalu kita pastekan di bawahnya, dan di sini kita ubah menjadi pertemuan 2 supaya codingan kita di project sebelumnya tidak hilang. Jadi kita di sini akan membahas topik mengenai heading pada Bootstrap. Nah, selanjutnya kita klik kanan lagi, lalu open with code. Kita open with code di sini. Lalu jika sudah terbuka, kodenya masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Kita tinggal klik kanan saja, lalu open with live server. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Kita bagi dua dulu di sini. Nah, jadi seperti ini tampilan website kita. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai heading. Meskipun sebenarnya di video sebelumnya kita sudah membuat heading seperti ini, tapi di sini kita akan menggunakan heading seperti pada HTML. Kita memiliki 6 buah heading. Misalnya ini saya ubah menjadi heading 1. Kemudian ini kita copy heading 2. Kemudian jika teman-teman ingin lebih cepat untuk mengcopy, teman-teman bisa letakkan kursornya terserah di bagian mana, tetapi di baris yang ada di sini, lalu tekan dan tahan Alt, Shift, dan tombol bawah. Otomatis akan mengcopy barisnya. Ini jika teman-teman menggunakan Visual Studio Code. Nah, selanjutnya kita ubah semua dari H1, ini H2, H3, ini H4, kemudian yang di bawahnya H5, kemudian yang di bawahnya lagi H6. Kemudian yang di sini juga kita ubah. Nah, kemudian kita save. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Nah, tapi teman-teman di Bootstrap itu juga terdapat kelas untuk setiap heading. Misalnya di sini saya menggunakan div, saya isi menjadi heading 1. Jika saya save, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi Bootstrap sudah menyediakan kelas seperti ini. Misalkan saya berikan kelas H1. Maka meskipun heading ini menggunakan tag div, tapi stylingnya akan sama dengan heading yang pertama. Begitu pula jika kita menggunakan kelas H2, maka dia akan sama dengan heading yang kedua. Di sini kita ubah juga menjadi 2. Kita save lagi, maka teks yang ada di sini akan sama dengan yang ada di sini. Memiliki style yang sama, meskipun tidak menggunakan tag heading atau tag H1 sampai H6 yang ada di sini. Jadi kita bisa membuat sebuah heading menggunakan kelas pada Bootstrap. Misalnya saja contoh lain lagi, di sini saya membuat paragraf. Lalu kita berikan di sini teks paragraf. Jika saya save, maka di sini tidak terjadi apa-apa. Ini hanya paragraf biasa, tapi ketika kita berikan kelas misalnya H1, maka paragrafnya sudah berubah stylingnya menjadi heading 1. Begitu pula untuk elemen-elemen lain, misalnya span, kita buat juga tes, atau kita buat jadi
ini isi tag span. Ini tidak akan terjadi apa-apa, tapi kalau kita tambahkan misalnya heading 5 atau heading 4 seperti ini, kita tutup dulu sidebarnya biar kelihatan. Kalau kita tambahkan kelas H4 seperti ini dan kita save, maka dia akan menjadi heading 4. Jadi begitu ya teman-teman untuk pertemuan kita pada video kali ini, dan semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar Bootstrap ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jadi cukup sekian dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.